Saya juga gak bawa ini ya contohnya. Oh ada contohnya? Ada di rumah, alhamdulillah udah punya. Kapan-kapan lah bawain. Boleh. Nah itu limbah kertas HVS. Nah kertas HVS nih saya gulung-gulung, kemudian dirubah jadi alas buat kayak wadah lah gitu kan, alas buat tatakan gelas, bisa atau ya. bak sampah. Nah kotak tisu itu dari kertas itu, dari kertas bekas itu dari HVS. Nah itu diolah, kemudian dari sampah-sampah plastik paling kita diuraikan, diresidu dulu, dibentuk seperti kayak hidup udah susah, jangan bikin gampang. Karena saya sering nih melihat berita, kemudian saya pernah berkunjung ke salah satu kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Cianjur. Ada banyak fenomena yang kemudian saya amati dan saya lihat mulai dari saya ke sana dan juga saya baca-baca di media-media bahwa mohon maaf nih ya, tingkat pendidikan di Kabupaten Cianjur itu rata-rata agak minim. Nah, banyak kaum muda, generasi muda yang khususnya yang ada di Cianjur itu putus sekolah di tingkatan SMA dan tidak lagi melanjutkan di perkuliahan. Nah, kebetulan di sini kita ada salah satu putri dari Neng Gelis dari Cianjur juga. Ini bagaimana kira-kira melihat fenomena-fenomena yang kemudian terjadi di Cianjur ini? Cianjur itu singkatan dari Cai Manjur, artinya kan air yang manjur, mengalir. Bukan, manjur itu lebih ke deras, mengalir lah ya. Mengalir dan banyak. Itu karena itu kan udah masuk ke kondisi alamiahnya kan, geografis Cianjur itu seperti apa. Dan masuk lagi, tadi kan jinggung-jinggung ini ya masalah pendidikan ya. Nah ini nih memang sih permasalahan di Cianjur itu banyak sekali orang-orang yang kurang kesadarannya akan pentingnya pendidikan. Apalagi di kalangan orang-orang basicnya petani. Rata-rata pemikiran orang-orang dari petani itu, kamu anak petani ya pasti gak jauh lah, kamu pasti jadi petani lagi. Ya. Gak berpikir jadi petani, kenapa jadi gak bos petani gitu kan. Nah kenapa? Maksudnya dari bos petani itu apa? Ya misalkan yang kita nggak berpikir dari bos petani. Dari bos petani itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kan petani hanya sekedar menanam dan bertani gitu aja kan. Nah kalau bos petani kan lebih ke dia tahu cara untuk mengolah dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Betul. Mengelola dan mengembangkan apa yang ia jadikan yang ia tanam itu bisa bisa melebar atau bisa menghasilkan yang lebih luar biasa dari itu. Bisa mempekerjakan banyak orang. Betul, itu masalah. Jadi bukan hanya dikonsumsi buat diri sendiri, tapi bisa secara kelompok, bisa secara bahkan bisa mensejahterakan daerah itu tersendiri gitu kan. Nah terkadang nih ada orang-orang yang dari luar kota yang iseng entah itu ambil kondisional di sana kan, karena basicnya mereka petani, mereka yang mengolah, tapi kita yang jadi budak, padahal kita yang punya tanah gitu, seperti itu. Nah harusnya kita yang jadi bos gitu, kenapa mereka gitu. Nah di sini kan pentingnya pendidikannya di situ kan, kita mulai berpikir nih gimana nih caranya. Kalau orang tua pasti udah begitu aja ya, tapi anaknya, generasi kedepannya harus seperti apa? Karena kan semakin banyak orang luar pasti akan lebih memanfaatkan yang di dalam seperti apa, ya kan? Misalkan tanah-tanah udah nggak ada gitu kan, dipakai proyekan seperti perumahan, sawah-sawah udah jadi rumah, jadi pabrik, itu kan jadi tercemar tuh.
dan air yang mengalir manjur itu udah nggak manjur dan nggak bersih lagi. Nggak kayak awal mulanya. Iya, ya. nggak kayak awal mula lagi kayak Seperti gitu. namanya ya. Nggak Iya, seperti nggak namanya seperti namanya. Cianjur lagi ya. Sekarang udah tercemar gitu loh. Betul, Tercemar betul. karena apa? Nah, di sini bentuknya berarti yang penting ada kesadaran. Kesadaran. Poin Kesadaran, pentingnya di kesadaran. Iya, kesadaran generasi atau itu. kepekaan kita Betul, terhadap lingkungan, pendidikan, dan paling penting itu pendidikan. Gitu kan? Pendidikan. Pendidikan itu bisa diraih dari pendidikan formal atau non formal. Yang Betul. pertama itu pasti di keluarga. Yang paling pertama itu di keluarga. Nah, pasti kan yang mendoktrin awal itu di keluarga. Yuk kita nih sebagai anak generasi muda atau anak yang diharapkan orang tua untuk ke depan seperti apa? Masa ya kita harus boleh kita seperti orang tua sebagai petani misalkan. Betul. Tapi harus lebih dari itu. Kita Salah satunya jadi bos petani. iya, salah itu jadi bos petani atau petani berdasi lah gitu loh bahasanya. Masuk. Yang lain masih pakai apa tuh kalau nanam padi tandur ya, Tandur. tanam mundur. Tanam mundur. Kalau di Jepang kan udah pakai mesin tuh. Mesin, nanam mudah-mudahan, sendiri. udah bisa masuk lah ke sana. Nah, ini yang tadi permasalahannya kan di pendidikan tadi kan. Tingkat pendidikan. Tingkat Ya. pendidikannya. Kenapa? Ya salah satunya itu doktrin. Doktrin dari orang tua sendiri. Terkadang kamu jangan terlalu enak, kamu jangan terlalu tinggi-tinggi kalau mau sekolah. Apalagi kamu seorang perempuan ya. Saya ini kan perempuan nih ya. Betul. Jadi ada batasan Ada lah ya, batasannya, dari keluarga sendiri batasannya. Kalau kamu anak perempuan ya udah, kamu masih udah gede, udah sekolah SMP juga cukup lah, atau SMA lah kalau sekarang. Karena apa? Kalau perempuan mau setinggi-tinggi kamu pendidikan pasti tetap kamu ke dapur atau ikut suami. Betul. Tapi kan nggak gitu juga kan Ya, konsepnya. kalau secara kodratnya ya. Iya betul. Tapi kan kalau kodrat. dalam konteks ini kan ya harus setara dalam persoalan pendidikan ya kan. Betul, karena kan siapa kan kalau kita kan perempuan nih, nanti bakalan jadi seorang ibu untuk bisa mendidik anaknya, Betul. mungkin kan menjadi generasi yang lebih baik gitu kan, meskipun kalangannya kita seorang petani gitu kan. Nah, ini nih yang disayangkan pada orang tua yang ada di sana tuh rata-rata melarang anak-anaknya untuk sekolah atau melanjutkan. Melarang. Iya, ada sebagian kecilnya lah, ada yang melarang kamu jangan terlalu Jadi ambisius. seakan-akan dibatasi. Iya, betul. Jadi cukup SMP atau SMA Iya, ada gitu ya. mending kamu kerja aja atau apalah gitu, cari duit lebih cepat atau cari jodoh gitu. Tapi ya. kan kalau mau dilihat secara lingkungan sosial kan, kalau kita semakin tinggi pendidikannya kan maka semakin mudah kita mendapat pekerjaan, betul kan? Betul. Nah, tapi kenapa nggak dipikirkan ke situ? Mungkin karena basicnya perempuan udah, ya gitu, kalau udah pendidikan, udah punya suami pasti bawa sama suami kan, gitu aja sudah. Gitu kan, bahasanya ada 3 kata lah kalau perempuan tuh yang tadi kodrat kan, Ya. di sumur, di dapur, dan di kasur, itu Nah, aja. itulah Padahal itu. hanya itu aja ya untuk kehidupan. Nah, ini nih, jadi nih kebanyakan kalau udah keluar dari sekolah itu tingkat SD pasti mereka melanjutkan sekolah SMP kan, SMP. atau MTS. Terkadang itu jarang-jarang sekali ada yang langsung ke pesantren gitu kan, untuk mengemban ilmu itu ke dunia lebih religius lah gitu kan. Karena kan Cianjuran itu kan lebih ke santri ya, Santri. dikenal juga kota santri di Kota sana. santri, betul, Kota betul. santri karena kan dilihat dari infrastruktur yang fasilitasi oleh daerah itu kan rata-rata Jadi, bernuansa santri itu. Sebelum jauh, kalau kan tadi disinggung juga kan. Betul. Soal sering juga disebut kota santri. Jadi kalau dari perspektif pendidikan moral bagus, Betul. cuman memang di akademisnya, dari sisi akademisnya yaitu tadi ada berbagai persoalan lah. Iya. Ada larangan juga yang kemudian disampaikan. Nah, kira-kira harapannya sebagai perempuan Cianjur nih, harapannya, masa ini kan kita bentar lagi kita kan udah mau perayaan kemerdekaan yang ke-79. Nah, udah dari sampai hari ini kan sudah 79 tahun nih kita merdeka. Kenapa masih begitu banyak persoalan-persoalan semacam ini? Apa nih harapannya sebagai perempuan Cianjur nih?
Merdeka itu kan dari hati ya. Betul. Merdeka itu dari hati, kemudian juga merdeka itu dari apa yang kita dapatkan dan tercapai. Itu bisa juga merdeka. Nah, harapannya banyak sekali ya. Banyak ya, Banyak. salah satu atau dua Salah lah, satu, jangan ini banyak-banyak. untuk pribadi aja ya. Betul. Untuk pribadi aja ya. Nah, kalau pribadi sih lebih ke ya pengennya nggak ada batasan lah untuk perempuan. Soal pendidikan tadi. Soal pendidikan nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Entah itu dia mau lanjut dunia pendidikan lebih tinggi, Betul. boleh. Dia masuk ke apa namanya bidang-bidang politik misalkan masuk, atau masuk ke dunia yang lebih luas seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki misalkan gitu masuk gitu kan. Jadi gak ada hambatan dan gak ada batasannya, seperti itu sih kalau di Cianjur. Iya, karena dalam aturan sendiri pun di parlemen itu kan ada namanya 30% buat perempuan kan yang untuk di parlemen. Nah, ini kan sebenarnya harusnya menjadi peluang nih khususnya di Cianjur kan, perempuan-perempuan dan juga generasi muda di Cianjur. Agar apa? Ke depan itu kan jangan sampai yang sering putus hanya sampai di tingkatan SMP dan SMA tidak melanjutkan. Harapannya ke depan agar supaya sudah melanjutkan di apa namanya perguruan tinggi, pokoknya agar lebih baik lah maksudnya. Kan memang kalau melihat dari apa namanya yang disampaikan tadi bahwa fenomena pendidikan ini kan harus perlu kita perhatikan, betul kan? Fenomena pendidikan kita sangkut pautkan lagi karena di Cianjur ini ada beberapa lembaga yang mendukung lembaga ini ya, lembaga pendidikan non formal untuk masyarakat. Nah, yang namanya itu PKBM. Apa tuh PKBM? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi khusus buat masyarakat. Iya, jadi orang-orang yang mana mereka putus sekolah, misalkan di SMP atau SMA dikarenakan sesuatu. Kalau dulu itu kan nggak tahu kalau sampai sekarang paket, paket kan. Sekolah paket, nah itu seperti itu aja. Oh, seperti itu. Jadi ada sekolah khusus buat masyarakat. Ya, misalkan mereka misalkan di desa ini orang-orangnya basicnya kemana nih? Kan dengan petani, berarti betul. ada kan sekolah yang melanjutkan pertanian masuk ke sana. Jadi ada legalitas buat seperti kursus lagi lah, tapi berijazah. Nah, itu di bawah naungan, pasti di bawah naungan yayasan. Bukan yayasan. Nah, harapannya sih untuk kedepannya kan ini kan menjelang HUT kemerdekaan Indonesia juga. Mau perempuan, mau laki-laki yang sudah putus sekolah boleh dilanjutkan lagi dengan lewat program tadi, betul. Iya, bisa masuk. Tapi kira-kira dengan program itu antusias masyarakat itu gimana di sana? Ya, masih ada aja yang pandangannya ya ini prasangka ya masuknya. Prasangka ya buat apa sih masuk ke sana gitu kan, percuma gitu, percuma tanda kutip, entah apalah itu, mereka punya perspektif sendiri kan. Betul. Apalagi kalau orang tua zaman dulu bahasannya ya sudah gini-gini aja gitu kan, gitu. Terkadang ya melanjutkan kultur yang sudah ada di sana atau budaya yang ada di sana. Jadi kan kita juga nggak bisa dobrak budaya ya. Iya. Nah, itu memang kan agak sulit kalau mendobrak budaya itu. Iya, makanya jadi ya itu salah satu kesulitannya. Terus kan emang lewat program ini yang tadinya orang-orang yang terhambat atau yang terhalang atau ada alasan apapun lah, itu kan ini menjadi peluang kan buat mereka. Misalkan mereka yang mau melanjutkan bisa lanjut buat persyaratan masuk pekerjaan ya ataupun melanjutkan masuk ke perguruan tinggi misalnya. Itu kan karena kan sekarang udah diwajibkan sebuah lembaga atau sebuah pekerjaan yang masuk kerja itu minimal SMA. Minimal SMA, betul. Minimal tuh SMA. Ya kan kita nggak tahu juga kalau ke depan dibatasi di minimal sarjana, kan kita nggak tahu itu. Betul, karena kan kalau pemerintah tugaskan wajib belajar itu berapa tahun, 9 atau 11? 12. Ya,
6, 3, 3, 12. Berarti 12 ini ya wajib Iya, wajib wajib belajar tuh, belajar. 12 tahun ya itu wajib. Nah, tapi terkadang mereka cukup 9 tahun aja sudah sampai SMP aja SMP gitu. aja gitu. Udah Jadi sampai nggak SMP melanjutkan. lanjut aja sampai dia kerja, udah kerja dapat jodoh, udah nikah selesai gitu kan, lanjutin hidup. Nah, makanya itu masuk lagi nih karena ya karena konsep kesadaran pendidikan itu penting seperti apa. Jadi banyak korban-korban, bukan korban ya, maaf nih, yang nikah muda kan. Sebenarnya bagus ya yang nikah muda itu ya. Nikah muda itu bagus karena karena kita ini kota santri, meminimalisir jinah lah seperti itu. Betul. Tapi di situ kan pola kedewasaan, pemikiran mereka seperti apa, seperti kehidupan seperti apa, mendidik anak itu seperti apa, itu kan perlu didikan ya. Betul. Sebelum kita mendidik anak sendiri, kita harus juga mendidik Diri kita sendiri dulu, sendiri dulu gitu kan. Nah itu sih, jadi ada banyak sekali tingkat penceraian di sana gitu loh, karena kondisinya ya gitu, tingkat orang muda lah, anak-anak muda zaman sekarang karena pernikahan dini, kemudian begitu juga terjadi begitu banyak perceraian juga setelah banyaknya kasus nikah muda itulah ya. Sebenarnya sih nikah muda itu nggak terlalu buruk ya, tapi betul nggak terlalu buruk. Maksudnya lebih ke pemikiran mereka itu masih labil. Nah, kan yang orang-orang muda itu masih labil kan. Ya lebih ke penting ego, ambisi dan segala macam gitu kan. Gitu sih. Iya, itu kan memang saya melihat di beberapa media itu kan potensi wisata di Cianjur itu kan lumayan banyak. Betul. Dan itu ya memang tadi kalau mohon maaf ya kalau tingkatan pendidikan anak mudanya di bawah rata-rata ya agak sulit juga bagi pemerintah daerah karena yang harus mendorong ini adalah generasi muda. Betul. Iya kan? Generasi muda lah yang harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong agar supaya adanya pembangunan baik di di pariwisata dan pendidikan dan sebagainya. Itu kan harus menjadi tanggung jawab ya. Nah, kira-kira dari Neng sendiri nih pernah nggak melakukan sosialisasi atau bergabung dengan soal tadi yang program tadi dan kemudian berbagai macam hal ya yang sering dilakukan di Cianjur dengan melihat kondisi seperti itu? Ya ini sangat menarik sekali ya dan juga sebuah tantangan buat saya sendiri dan juga waktu itu saya pernah masuk ke organisasi ya kan, organisasi di mana di situ saya mengelola sebuah program yang merangkul masyarakat, merangkul pemuda, pemudi juga, atau merangkul Gen Z. Gen Z. Berarti masih Gen Z ya, bukan milenial ya. Iya. Kalau Gen Z kan orang-orangnya itu lebih ke pengen lebih instan gitu kan. Betul. Pengen yang lebih gampang lah gitu kan. Apa sih yang dilakukan, gak mau yang terlalu susah, pengennya gampang-gampang aja gitu kan. Makanya jadi gampangan. Jangan juga ya, jangan gampangan juga. Nah gitu. Jadi pernah saya buat program sebuah kayak pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Ya, itu di Cianjur. Cianjur, pengelolaan sampah. Yang ternyata sampah itu ya sampah lah, dia dibuang gitu aja kan, ceceran. Nah dibuat sulap tuh, jadi sebuah kerajinan yang bisa bernilai. Oh, jadi di sampah tadi diolah kembali. Diolah kembali jadi dinilai. Misalkan aku jadi maaf nih, saya juga gak bawa ini ya contohnya. Ada contohnya. Ada di rumah, alhamdulillah udah punya. Kapan-kapan lah bawain. Boleh. Nah itu limbah kertas HVS. Nah kertas HVS nih saya gulung-gulung, kemudian dirubah jadi alas buat kayak wadah lah gitu kan, alas buat tatakan gelas, atau bak sampah. Nah kotak tisu itu dari kertas itu, dari kertas bekas itu dari HVS. Nah itu diolah, kemudian dari sampah-sampah plastik paling kita diuraikan, diresidu dulu, dibentuk seperti kayak papin blok. Nah kayak gitu, itu plastik. Itu berjalan cuma 1 bulan aja sih.
nggak dilanjutin. nggak ada. Soalnya ya begitulah karena kurangnya SDM. Ya partisipasi dari Ya, betul, masyarakat juga dari kan. masyarakatnya juga. Terus kan memang gini ya, susah ya kalau apa mendobrak kesadaran orang itu gitu loh. Betul, itu jadi PR besar dan itu Iya. jadi tanggung jawab besar juga. Betul, jadi nggak instan lah. Apalagi generasi Gen Z sekarang kan untuk mendobrak apa namanya kesadaran itu harus pakai apa rayuan-rayuan seperti apa lah gitu kan. Gitu. Ini kan masuk lagi ke pergaulan ya, pergaulan mereka seperti apa. Jadi kalau misalkan mereka diambil diskusi serius pasti mereka pusing. Pasti pusing gitu. Kalau dikasih instan-instan yang menyenangkan baru mereka masuk karena mungkin dunianya masih begitu kan. Betul. Ya ambil happy terus ambil positifnya baru mereka masuk. Tapi kalau diajak diskusi, diajak buat intinya lebih ke serius gitu kan. Nah, mereka pusing. Memang menarik sih sebenarnya. Artinya mendengar apa yang kemudian disampaikan ini lebih menarik karena apa itulah makanya pentingnya tadi soal pendidikan. Betul. Nah, memang pendidikan ini kan mengarahkan seseorang kepada masa depan yang lebih baik, itu kan intinya. Ujung daripada pendidikan itu kan sebenarnya seperti itu, ya kan. Dan kalau tingkat pendidikan itu ya mohon maaf rendah, ya akan berpengaruh juga pada perjalanan proses pencapaian sesuatunya juga. Nah, sekarang kan udah menjelang pilkada ya. Di Cianjur juga kan pilkada. Iya, pilkada Cianjur yang mudah-mudahan untuk kedepannya dapat pemimpin yang bisa menggiring kita, gitu kan, lebih peka kepada apa pendidikan. Terutama masalah pendidikan. Betul, lah ya di masalah Cianjur. pendidikan. Kemudian problematika yang ada di masyarakat kan kayak kebutuhan anak seperti stunting. Itu yang paling tinggi yang aku tahu gitu kan di daerah Cianjur itu. Kemudian kondisi agraria tadi kan menyinggung apa namanya agraria juga pariwisata juga masuk ke sana kan beberapa daerah lah yang dikhususkan itu paling mendobrak pemikiran orang-orang Gen Z ini juga harus diwadahi. Kasihan gitu loh, banyak sih sebenarnya orang yang mau terus orang-orang yang jadi konten kreator nih tapi sarana dan sarana dan prasarana kemudian apa ya dukungannya kurang gitu loh. Ya, alhamdulillah sih mudah-mudahan ya untuk kedepannya Cianjur lebih maju, lebih agamis gitu kan, dan lebih melek gitu terhadap soal pendidikan itu lebih penting gitu. Soal pendidikan. Gitu baik, mungkin itu saja. Sekian dari kami. Sampai jumpa di majelis proklamasi. See you tomorrow.